Oh teman-teman, nama aku Nicola. Aku tinggal di Ais. Istri aku Indah. Umur kamu? Jadi Umur aku 31. terima kasih Nicola. Jadi bang. Kita Karina. Halo, assalamualaikum. Majua-jua man banta kerana ija kita tadi. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dimanapun kita berada. Dan untuk yang baru bergabung, selamat datang di channel Nada Tigan di Prancis. Salam kenal dari Prancis. Hari ini agak grogi ya guys, agak grogi. Dan seperti udah kalian baca judulnya. Dan untuk menjawab komen beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar, hari ini aku mau bicara sedikit cerita awal aku dan Abang Niko pertama kali ketemu. Awalnya tadi Abang Niko gabung sama aku di sini, tapi dia nggak pede ngomong depan kamera, dan dia juga kalau di rumah itu selalu sibuk. Jadi dia udah pergi ke basement, jadi dia nggak bisa menemani aku. Maaf ya teman-teman, dia nggak bisa lama-lama ikut cerita gitu. Jadi di sini aku mau cerita pertama kali kita bertemu dulu. Aku dan Abang Niko itu bertemu di Prancis. Jadi posisinya waktu itu aku udah di Prancis. Awalnya aku ke Prancis itu ikut sebagai program au pair. Au pair itu program pertukaran budaya dari Prancis untuk anak-anak yang berumur dari 17 tahun sampai 30 tahun maksimal. Nah, waktu itu aku posisinya udah di Prancis. Waktu itu udah tahun kedua gitu aku di Prancis. Sekitaran bulan musim waktu itu sekitar bulan Agustus ya yang pertama kali kita ketemu. Dan sebelum kita ketemu itu aku dan Abang Niko itu ketemunya di salah satu dating online yang ada di Prancis. Kalau di Prancis itu jarang banget ya kalau kita misalnya lagi di bus atau di jalan raya gitu, say hi, minta nomor telepon dong, alamat di mana gitu. Itu jarang banget terjadi, apalagi sekarang anak muda yang sekarang ya. Jadi ya banyak yang menggunakan dating online gitu. Nah, kita ketemunya itu di dating online itu kan ada banyak banget. Pokoknya kami itu waktu itu menggunakan salah satu dating online-nya Prancis, yang cowoknya berbayar, yang ceweknya nggak tahu itu gratis gitu. Udah kirim pesan lewat dating online, habis itu si Abang Nicola waktu itu awal-awalnya ngomongnya dia bahasa Inggris gitu, karena dia ngelihatnya profil aku mungkin karena bukan orang Eropa, jadi ngomongnya bahasa Inggris gitu. Terus terakhirnya dia nanya gitu, kamu lebih suka kita ngomong Prancis sampai ngomong Inggris sih gitu? Ya ngomong Prancis aja nggak apa-apa. Itu membantu juga untuk aku untuk memperlancar dan memperbaiki bahasa Prancis aku gitu, dah bilangnya aku ya kan. Dan setelah ngomong-ngomong kita melalui SMS, waktu itu dia masih SMS ya, terakhirnya kita SMS. Terakhir ngajak ketemuan gitu. Waktu itu pertama kali ketemu kami itu di depan kantor wali kota. Jadi tempat umum gitu, langsung aku pilihnya di tempat umum gitu. Awalnya kita janjian untuk minum kopi bareng gitu. Udah pas pertama kali ketemu kita ngopi bareng, habis itu setelah ngopi kita cerita-cerita, dan jalan sedikit waktu itu ke taman. Dan nggak terasa waktu itu udah waktunya makan malam gitu ya. Dia nawarin makan malam bareng. Ya udah aku bilang gitu karena udah jamnya makan malam. Dan dia nawarin aku pulang gitu karena udah malam kan. Dia habis itu nawarin aku pulang. Dan pertemuan kedua dia ngajak aku itu waktu itu kita trekking di ke salah satu pegunungan yang ada di tempat kita tinggal gitu. Ngajak trekking sambil piknik gitu loh. Oke, itu hal yang Abang Niko sama aku yang sukaan gitu. Salah satu hal yang kami suka berdua gitu. Jadi kita berdua trekking, dan habis itu pertemuan ketiga waktu itu dia ngajaknya 2 atau 3 hari setelah trekking itu dia ngajaknya makan malam gitu, ngajak makan malam. Dan waktu itu udah masuki September ya. Waktu September, which is waktu itu izin tinggal aku di Prancis udah mau habis. Waktu itu aku lagi masa galau gitu, pulang ke Indo atau gak ada pilihan gitu akunya. Karena kalau aku stay di Prancis
aku bisa dideportasi karena izin tinggal aku udah mau habis gitulah. Terakhirnya alhamdulillah aku dapat kerja dari Belanda gitu. Terakhirnya aku ke Belanda, mau nggak mau gitu keluar dari negara Prancis. Dan setelah itu kita LDRan. Selama kita LDRan itu hampir setiap hari kita teleponan. Dan waktu itu awalnya kan kalau waktu corona itu awalnya kita kalau mungkin di negara Eropa itu travelingnya lebih mudah, kita pikir kayak gitu. Jadi awalnya kita janjian tiap bulan, kalau nggak si Abang Niko atau aku yang ke Prancis gitu loh. Oktober kita mau ketemuan gitu. Oktober si Abang Niko beli tiket untuk aku gitu, udah beli tiket untuk ke Prancis. Dari Amsterdam ke Prancis itu cuma 1 jam 20 menitan gitulah, cuman kalau naik pesawat. Tapi waktu itu nggak jadi ketemu karena apa ya, karena tiketnya di cancel gitu loh, pesawatnya di cancel gitu karena ada COVID, jadi di cancel gitu lah. Jadinya nggak jadi ketemu. Habis itu diundur ke November. Di situ rencananya si Abang Niko yang datang ke Belanda. Habis itu karena harus keluar dari Prancis, harus PCR kalau mau traveling gitu-gitu kan waktu itu. Jadinya kayaknya ribet banget gitu. Terakhirnya nggak jadi juga di November. Dan waktu itu Desember musim libur ya, libur musim dingin. Aku libur seminggu, ya udah deh. Karena libur seminggu aku ke Prancis. Dia beliin tiket aku ke Prancis. Habis itu dia ngajak langsung ke rumah orang tuanya gitu, langsung dilamar gitu. Oke. Awalnya kayaknya wow, secepat itu gitu. Aku juga emang dari awal kita udah serius ya, tapi cuman aku mikirnya nggak secepat itu. 4 bulan kenal langsung dilamar gitu. Terus karena dia bilang udah langsung dilamar, udah langsung dilamar gitu lah. Terus akunya juga bilang yes. Dia di sini. Dia datang, akunya juga bilang yes. Habis itu aku balik lagi ke Belanda. What? À midi? Banyak. À midi. C'est midi. Tu prépares et machin et tout, on va partir. C'est tout ça? Et tout. Hmm? Pour les repas et machin. Ah oui. Je veux finir ou pas? Jadi maaf ya guys, agak terpotong tadi diskusi bentar. Dan aku bilang yes. Tadi sampai aku bilang yes. Habis itu aku balik ke Belanda. Aku ngasih resign dari tempat kerjaku. Waktu itu kalau mau resign itu harus 1 month notice. Dan setelah itu kami juga mulai nyiapkan berkas gitu loh. Soalnya berkas untuk akunya sih banyak ya, karena harus ada beberapa dokumen dari Indo. Habis itu ke kantor kedutaan Prancis yang ada di Indonesia. Habis itu dikirim lagi ke kantor kedutaan Indonesia yang ada di Prancis. Jadi lumayan banyak prosesnya untuk dokumennya gitu. Habis itu Januari kita ngurus mulai Desember, awal Februari gitu udah selesai. Awal Februari atau minggu kedua Februari dokumennya udah selesai, udah dikirim ke kedutaan Indonesia yang ada di Paris gitu loh. Dan aku juga udah keluar dari tempat kerja aku di Belanda, aku pindah ke Prancis. Habis itu di bulan Maret kita memutuskan untuk menikah di bulan Maret, menikah di Prancis. Dan waktu itu karena lagi zaman corona itu strict banget ya waktu itu, kalau mau buat acara gitu nggak boleh lebih dari 15 orang. Jadi waktu itu cuman kayak keluarga inti dari si Nicola dan pokoknya waktu itu cuman tertutup banget dan cuman keluarga inti gitu ya pas acara kita pernikahannya. Dan setelah itu 2 tahun kemudian, waktu itu corona udah selesai gitu. 2 tahun kemudian corona udah selesai, kita waktu itu ke Indonesia ngadain resepsi di Indonesia. Waktu itu udah bisa traveling ya, kalau udah vaksin dosis ketiga udah bisa traveling gitu. Jadi kita ngadain aku juga pulang ke Indonesia waktu itu. Dan si Nicola juga waktu itu pertama kali dia traveling ke Indonesia gitu. Jadi kita sekalian buat resepsi waktu itu di kampung gitu. Dan sampai sekarang bertahan. Udah baru sih pernikahannya gitu, 3,5 tahun gitu. Jadi masih dibilang baru gitu.
Jadi ya bisa dibilang prosesnya lumayan singkat ya. Tapi ya selain keadaan, tapi ya begitulah dia, sampai sekarang kita masih bertahan, alhamdulillah. Salah satu tips dari aku untuk teman-teman yang mau cari pasangan atau teman-teman yang menggunakan dating online, itu bukan suatu aib menurut aku ya. Menurut aku sih hal yang wajar. Tapi kalau mau ketemuan sama orangnya, itu harus hati-hati. Kita kan kenalnya langsung dari internet. Dunia internet itu luas banget, kita nggak tahu orang-orang yang di dalam itu gimana. Jadi ya untuk menjaga keamanan diri kita sendiri, kalau mau ketemuan, usahakan di tempat yang umum atau di tempat yang ramai seperti di kafe, di restoran gitu. Kalau diajak ke rumahnya jangan mau dulu gitu, soalnya kita nggak tahu gitu kalau kenapa-napa gitu. Kalau di tempat umum kan kalau kenapa-napa ada banyak orang gitu, jadi aman gitu. Itulah salah satu tipsnya dari aku kalau mau yang menggunakan dating online. Dan video hari ini berakhir di sini teman-teman, karena tadi si abang udah ngajain, ayo udah waktunya pergi, kita mau piknik ke danau. Karena ya musim panas gini aktivitas kita itu memang banyak di luar rumah. Jadi kita mau siap-siap, mau pergi ke danau, sekalian piknik, makan siang di danau ntar. Video hari ini berakhir di sini teman-teman. Terima kasih untuk yang nonton dari awal. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe karena membantu aku untuk berkembang. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Bye-bye teman-teman.